Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. أما بعد. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa di mana saja antum berada, semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa memuliakan kita di atas keimanan dan sunnah Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa menjaga kita semua dalam setiap kondisi dan keadaan. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah, segala puji dan syukur hanya milik Allah, yang sampai detik ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bernapas. Kita masih diberi kesempatan untuk bisa berubudiyah. Dan tidak terasa kita telah melewati pertengahan Sya'ban. Kurang dari 2 pekan kita akan kedatangan tamu yang agung, Ramadan. Dan itu pasti akan datang. Tidak ada yang bisa menghambat kedatangannya. Tetapi yang tidak bisa dipastikan adalah kita yang pada kesempatan kali ini apakah akan sampai bersua dengan Ramadan. Allahu a'lam. Kita hanya memperbanyak doa dan harapan. Semoga semua kita dalam keadaan sehat dan bersua dengan Ramadan dalam keadaan sehat. Dan juga Ramadan Allah jadikan bagi kita bulan yang aman, tenang, damai, sehingga kita bisa memaksimalkan ibadah di bulan tersebut. Alhamdulillah ala kulli hal. Semoga kita menjadi hamba yang terus bisa mengintrospeksi diri. Semoga kita menjadi hamba yang terus ingat nikmat Allah. Dahulu kita tidak dihantui dengan rasa takut dan kekhawatiran. Sehingga alhamdulillah kita bisa bersua dengan Ramadan. Pada tahun ini semua dihantui dengan rasa takut. Pandemi COVID-19 sampai sekarang belum diketahui sampai kapan diangkat oleh Allah. Akan tetapi kita harus yakin dan harus optimis. Semuanya akan diangkat oleh Allah. Maka perbanyaklah berdoa, perbanyaklah ibadah, bertaubat kepada Allah, dan ingat bahwa nikmat itu akan terasa, nikmatnya akan diketahui nilai dan harganya bila seseorang tidak bisa menikmatinya. Alhamdulillah ala kulli hal. Kemudian salawat dan salam mari senantiasa kita perbanyak ucapkan untuk Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Seperti biasa, kita mengkaji akidah, yang akidah ini merupakan bekal kita mengarungi kehidupan ini. Tatkala manusia merasakan ketakutan
Dengan kondisi seperti sekarang ini, seorang mukmin kembali kepada iman dan akidahnya. Segala usaha telah dilakukan. Berbagai panduan dan tuntunan dari para ahli medis sesuai dengan kemampuan dan keahlian mereka. Mereka telah banyak memberikan informasi, memberikan panduan, memberikan nasihat secara kesehatan, dan kita telah banyak melakukan hal itu dan mengikutinya. Tapi hal itu semua adalah sebatas perbuatan manusia dengan segala keterbatasan dan kelemahan mereka. Tapi semua ada di tangan Allah. Naam. Tapi juga ada sebab-sebab yang harus dilakukan untuk mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kembali kita kepada iman kita. Kembali kepada akidah yang terpatri dalam hati kita. Bahwa semakin berat cobaan, semakin banyak rintangan, semakin jiwa ini dihantui dengan rasa ketakutan, maka kita semakin lari kembali kepada zat yang tidak ada lagi tempat kembali selainnya. Kemana kita mau lari? Ya, tidak ada tempat lari untuk menyelamatkan diri kecuali kepada Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Fafirru ilallah. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Kembalilah kepada Allah. Kembalilah kepada Allah. Sesungguhnya aku memberikan peringatan yang nyata kepada kalian. La malja wa la manja minka illa ilaik. Tidak ada tempat berlindung. Tidak ada tempat kembali berlindung darimu kecuali hanya kepadamu. Ikhwatal iman, para fisar rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, kita melanjutkan pembahasan yang sebelumnya telah kita jelaskan berkaitan dengan surga dan neraka. Dijelaskan sebelumnya bahwa akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini surga dan neraka itu telah diciptakan, dan keduanya diciptakan oleh Allah untuk kekal. Ya, keduanya diciptakan oleh Allah untuk kekal. Dan ini akidah Ahlussunnah. Siapa yang menyelisih akidah tersebut, maka sungguh telah sesat dan menyimpang dari jalan kebenaran, dari kalangan ahlul kalam dan ahlul bid'ah. Kemudian setelah itu, Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah menjelaskan. Faqala rahimahullah, wa anna Allah ta'ala khalaqa al-jannata wan-nar qabla al-khalqi wa khalaqa lahuma ahla. فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه. Dan bahwasanya Allah Ta'ala telah menciptakan surga dan neraka sebelum makhluk lain. Wa khalaqa lahuma ahla, dan menciptakan penghuni keduanya. Faman syaa minhum ilal jannati fadla minhu. Barang siapa syaa minhum, yang dikehendaki oleh Allah dari mereka sebagai penghuni surga, ya, fadlan minhu, itu karunia, semata-mata karunia darinya. Faman syaa minhum ilal nari adlan minhu. Barang siapa yang dikehendakinya dari penghuni, ya, atau untuk menjadi penghuni neraka, waliyazubillah, maka itu sesungguhnya keadilan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa kullun ya'malu lima qad furigha lah wa sa'irun ila ma khuliqa lah.
Dan setiap orang beramal dengan apa yang telah selesai ditakdirkan oleh Allah baginya, dan dia akan kembali atau mendapatkan kemudahan untuk apa dia diciptakan. Wal khairu wasyarru muqaddarani 'alal ibad. Kebaikan dan keburukan itu telah ditakdirkan oleh Allah atas hamba-hambanya. Ikhwatal iman, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Di antara akidah ahli sunnah yang berkaitan dengan surga dan neraka, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan surga dan neraka sebelum diciptakan manusia. Jadi sebelum diciptakan Adam, nenek moyang kita Adam alaihissalam, Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan surga dan neraka. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala tatkala telah menciptakan Adam, kemudian diperintahkan malaikat sujud kepadanya. Mereka sujud semuanya kecuali iblis. Kemudian iblis dilaknat oleh Allah karena kesombongannya. Kemudian Adam diperintahkan untuk tinggal di dalam surga. Faqala subhanah, wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, tinggallah kamu bersama istrimu di dalam surga. Berarti surga telah ada sebelumnya, kemudian tatkala telah diciptakan Adam, kemudian Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam, Allah perintahkan mereka berdua untuk tinggal di dalam surga. Kemudian Allah melarang dari memakan atau mendekati pohon, sebatang pohon yang ada di dalam surga tersebut. Tapi Allah mentakdirkan ternyata Adam tertipu disebabkan oleh iblis. Ikhwatal iman, para rahimakumullah. Ini akidah ahli sunnah. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan hal itu. Ini maksud perkataan Imam Abu Ja'far at-Tahawi, wa anna Allah ta'ala khalaqal jannata wan nara qabla al-khalqi. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan surga dan neraka qabla al-khalqi, sebelum diciptakan manusia. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Kemudian Allah ciptakan penghuni keduanya. Allah ciptakan penghuni keduanya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang kita ketahui berkaitan dengan iman kepada takdir, Allah subhanahu wa ta'ala telah menentukan penghuni surga dan penghuni neraka. Ma minkum illa wa qad ulima maq'aduhu fil jannati aw fil nar. فقال الصحابة إذن ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. Sahabat bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau tatkala mereka mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak seorang pun dari kalian kecuali telah diketahui tempatnya di dalam surga atau dalam neraka. Artinya dia diciptakan, ditakdirkan penghuni surga atau penghuni neraka. Kemudian sahabat bertanya, kalau demikian halnya ya Rasulullah, untuk apa kita beramal? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, beramallah. Karena masing-masing akan diberi kemudahan untuk apa dia diciptakan. Untuk apa dia diciptakan? Untuk surga atau untuk neraka. Dan kita akan jelaskan, tentunya ada di sana sebab-sebab yang juga Allah takdirkan sebagai sebab utama, hal-hal yang Allah takdirkan sebagai sebab
untuk meraih surga atau yang menyebabkan terjerumus ke dalam neraka. Ikhwatal iman wa rahimakumullah. Kemudian kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi, atau sebelumnya kita membaca dalam Al-Quran ayat yang menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan untuk neraka kebanyakannya, atau menciptakan dari kalangan jin dan manusia penghuni neraka. Qala subhanahu wa laqad dhara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan sungguh kami telah ciptakan, dhara'na yaitu ciptakan, jahannam untuk neraka jahannam banyak dari kalangan jin dan manusia. Jadi mereka yang kafir, mereka yang ingkar kepada Allah, mereka yang membangkang, berbuat maksiat, nah itu semua adalah bahan bakar dari yang akan ada di dalam neraka jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Allah mengatakan waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakarnya atau kayu bakarnya adalah an-nas wal hijarah, manusia dan batu. Jadi Allah telah menciptakan untuk hal itu. Kemudian dilanjutkan Imam Abu Ja'far At-Tahawi, faman sya'a minhum ila al-jannati fadlan minhu. Nah, barang siapa yang Allah hendaki minhum dari kalangan hambanya, kalangan mereka, untuk masuk surga, ternyata Allah terciptakan dia untuk masuk surga, itu semua fadlan minhu, adalah karunia, semata-mata karunia dari Allah. Wa man syaa minhum ila an-nar adlan minhu. Dan barang siapa yang Allah hendaki dari mereka untuk masuk neraka atau menjadi penghuni neraka, itu semata-mata juga keadilan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ikhwatal iman wa rahimakumullah, ini perkara yang harus kita pahami dengan baik. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan surga dan neraka. Allah juga telah ciptakan dan telah mentakdirkan, telah mengetahui siapa penghuni surga dan penghuni neraka. Masuknya seseorang ke dalam surga dan Allah pilih dia menjadi penghuni surga, itu semata-mata karunia dari Allah. Dan masuknya seorang ke dalam neraka dan dia menjadi penghuni neraka, itu semata-mata hanya keadilan Allah. Kenapa demikian? Akidah ahli sunnati wal jamaah mengatakan bahwa perbuatan Allah tabaraka wa ta'ala, balasan dan ancaman yang Allah berikan itu tidak terlepas, tidak keluar dari dua keadaan, dua kondisi, karunia atau keadilan. Semua yang terjadi, kebaikan yang kita raih, semata-mata karunia dari Allah. Dan suatu yang menimpa seseorang, atau kejahatan yang menimpa seseorang, ancaman yang diberikan kepada seseorang, sanksi yang Allah berikan kepada seseorang, itu semata-mata adalah keadilan Allah. Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Maka tatkala Allah subhanahu wa ta'ala memilih seorang hamba menjadi penghuni surga, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya taufik. Taufik itu adalah kemudahan, pertolongan yang Allah berikan kepada seorang hamba untuk melakukan amal saleh.
Itu ikram min Allah, kemuliaan dari Allah. Ya. Kemuliaan dari Allah, karunia dari Allah. Sehingga seorang hamba dia mendapatkan kemudahan pertolongan untuk melakukan amal soleh dan dia istiqamah di atas ketaatan tersebut sampai dia wafat, maka itulah yang menjadi sebab dia masuk surga. Akan tapi sesungguhnya amalan tersebut bukanlah satu-satunya yang akan memasukkan ke dalam surga. Kenapa demikian? Karena semuanya tergantung pada rahmat, kasih sayang dan karunia Allah. Ya. Tergantung kepada rahmat, kasih sayang dan karunia Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi sesungguhnya semuanya kembali pada karunia Allah. Makanya amalan yang kita kerjakan, ketaatan yang kita lakukan, berbagai kebaikan yang kita berikan, sesungguhnya itu adalah sebab, bukan ya harga nominal ya untuk membeli apa yang Allah janjikan bagi kita berupa surga. Enggak cukup. Ya. Kenapa demikian? Karena tatkala seorang hamba melakukan amal soleh, ini karunia dari Allah. Siapa yang mendorong hatinya untuk bisa beramal? Siapa yang memberikan kemudahan sehingga dia bisa melangkahkan kakinya? Siapa yang bisa memberikan kemudahan sehingga dia bisa mengayunkan tangannya? Siapa yang memberikan kemudahan sehingga dia bisa lisannya bergerak untuk baca Al-Quran, berzikir? Siapa semua yang melakukan hal itu? Tentu jawabannya adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya dalam hadis disebutkan, ya, i'lamu fa inna ahadakum lan yudkhila ahadakum al-jannata amalu. Qalu wala anta ya Rasulullah? Qala wala ana illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadl wa maghfirah. Naam. Ketahuilah kata Nabi SAW bahwasanya tidaklah seorang pun yang akan masuk ke dalam surga. Tidaklah amalan seseorang yang akan memasukkan dia ke dalam surga. Para sahabat bertanya juga, engkau ya Rasulullah? Naam. Kecuali bila Allah merahmatiku dan berikan karunia kepadaku. Timbul pertanyaan, kalau demikian untuk apa kita beramal? Ya, sebagaimana jawaban Nabi SAW, beramal. Ya. Karena amal itu karunia dari Allah dan sebab untuk mendapatkan rahmat Allah. Dan tatkala seorang hamba telah beramal dan dia mendapatkan rahmat ini, semualah karunia dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Maka kita jangan sombong dengan amalan kita. Jangan angkuh dengan amalan kita. Ya. Merasa telah berbuat sesuatu sehingga saya pasti akan mendapatkan kebaikan. La, enggak ada yang bisa memastikan. Kita hanya berharap. Ya. Tapi tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Adil telah memberikan ya atau menjelaskan, memberikan pahala atau memberikan janji, berjanji siapa yang mengamalkan akan diberi pahala oleh Allah. Semua itu karunia dari Allah. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, kita harus beramal. Kita harus melakukan ketaatan. Ya. Karena itulah sebab untuk makan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan demikian Allah akan berikan kemudahan, pertolongan, taufik, hidayah kepada seorang hamba. Karena itulah sebab-sebab yang mendatangkan petunjuk dan hidayah tersebut. Ini maksud ya, faman syaa minhum ila jannati fadla. Sebaliknya,
wa man syaa minhum ila an-nari adla. Barang siapa yang Allah hendaki dari mereka, dari manusia ini, ya, ilan nar, masuk ke dalam neraka, itu semua tentunya adalah keadilan Allah tabaraka wa ta'ala. Allah maha adil. Allah tidak pernah berbuat kezaliman. Karena Allah mengatakan dalam hadits qudsi, ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. Al-hadis. Wahai hambaku, aku mengharamkan kezaliman atas diriku, dan juga aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian, maka jangan kalian saling menzalimi. Maka Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Seorang yang sesat, terjerumus dalam kebatilan, kesesatan, kesengsaraan, itu adalah disebabkan perbuatannya, disebabkan perilakunya. Ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menzaliminya. Kenapa Allah tidak menzaliminya? Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepadanya berbagai nikmat. Ya, kesehatan, kesempatan, pendengaran, penglihatan, tangan, kaki, akal. Ya, dia bisa mendengar nasihat, dia bisa melihat tanda-tanda kebesaran dan kebenaran. Dia bisa melangkahkan kaki untuk datang ke tempat yang baik, salat berjamaah, menghadiri majelis ilmu. Dia memiliki lisan untuk bisa membaca, untuk bertanya, ya. Dan semua hal itu, ya, telah Allah berikan kemudahan, tidak ada yang menghalang dia. Allah jelaskan, ya, ini jalan kebaikan, ini jalan kejahatan. Ini kebaikan ikuti, ini kejahatan tinggalkan. Falhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya. Wa hadainahum najdain. Telah Allah berikan dua jalan, kebaikan dan kejelekan. Jelas. Ya. Telah Allah ilhamkan kepada jiwa juga kebaikan dan kejelekan. Kemudian mereka diberi ikhtiar, pilihan. Mereka diberi iradah, kehendak, masyiah. Dan mereka diberi juga al-qudrah, kekuatan. Maka tatkala Allah subhanahu wa ta'ala utus para rasul, diturunkan Alkitab, ya, dijelaskan syariat, mereka semua mendengar, mereka semua melihat, mereka semua memahami karena memiliki akal. Tapi ternyata mereka lebih memilih hawa nafsu. Mereka lebih memilih syahwat. Mereka lebih memilih dunia daripada akhirah. Mereka lebih memilih tradisi, budaya, hawa nafsu mereka daripada mengikuti kebenaran, al-haq yang datang dari Allah dan Rasulnya. Apakah Allah zalim? Tidak. Mereka yang menzalimi diri mereka, bukan anfusahum yadzlimun, tapi mereka yang menzalimi diri mereka. Wa ma zalamnahum, kata Allah, kami tidak menzalimi mereka. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan sebab-sebab dan juga akibatnya. Ya, bila seorang hamba melakukan jalan atau mengikuti menelusuri jalan kebaikan, dia akan sampai kepada kebaikan. Tidak ada yang dizalimi. Ikhwatal iman rahimakumullah. Oleh karenanya, kendati semua atau penghuni surga dan penghuni neraka telah ditentukan, akan tetapi kita tidak mengetahui apakah dia itu atau apakah seorang penghuni surga atau penghuni neraka, kecuali bila seseorang dalam hidupnya
melakukan kebaikan, kemudian istiqomah, kemudian meninggal di atas keistiqomahan tersebut, maka di sini kita katakan kita berharap semoga dia menjadi orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga. Tapi bila kita melihat dalam hidup ini, dia sehat, semua lengkap, tidak ada yang kurang dari anggota badannya. Ya, dia mendengar, semua sarana, fasilitas dia miliki untuk bisa mendapatkan informasi, ya, pengetahuan tentang kebenaran. Tapi dia semua itu tidak dia gunakan, manfaatkan. Tapi masih terus mengikuti hawa nafsu, kebatilan, kesesatan. Ya, dia yang telah menzalimi dirinya, maka begitu mati di atas kekafiran tersebut, kita katakan ya penghuni neraka. Semua itu keadilan Allah. Ya, semua itulah keadilan, tidak ada yang dizalimi. Inilah makna perkataan Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, "Faman syaa minhum ilal jannati fadla minhu, wa man syaa minhum ilan nari adlan minhu." Nah, ini membantah pernyataan orang-orang mengatakan, ya, apa salahnya mereka? Pasti mereka terzolimi. Nggak ada yang dizolimi. Mereka yang menzolimi diri mereka. Bukankah Allah telah memberikan pada orang-orang yang hidup zaman Nabi, ya, telinga, penglihatan, pemahaman, bahkan mereka orang yang ahli, memiliki kefasihan di dalam bahasa. Al-Quran diturunkan dengan bahasa mereka. Dan Rasul menjelaskan dengan bahasa yang mereka pahami, dengan sejelas-jelasnya. Tapi mereka tidak mengikuti. Tapi mereka membantah, sembari mengatakan, ya, menyampaikan alasan mereka yang tidak bisa diterima dengan akal yang sah dan syariat yang benar. Hanya taklid, fanatik. Ya, mengatakan, hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Cukup bagi kami mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Ya. Maka Allah sesatkan mereka. Sehingga Allah, ya, biarkan mereka terus mengarah kepada jalan kebatilan kesesatan, sehingga mereka mati di atas kekufuran dan kesyirikan tersebut. Ya, kata Allah, barang siapa yang mati di atas kekufuran dan kesyirikan, yang neraka tempatnya. Innahu may yushrik billah faqad harrama Allah alaihi jannah wa ma'ahu an-nar wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Barang siapa yang berbuat syirik, ya, Allah haramkan surga baginya dan tempatnya neraka, tidak ada penolong baginya. Ikhwatal iman wa rahimakumullah. Jadi tidak ada yang zalimi. Maka gunakanlah fasilitas, sarana, ya, anggota badan yang Allah berikan kepada kita dengan alam sehat, gunakan untuk kebaikan, dengarkan. Ya. Jangan membangkang. Tinggalkan hal-hal sebab-sebab yang akan menghalang dari mendapatkan hidayah. Banyak hal, ya, hawa nafsu, kemudian teman yang jelek, ya, kemudian juga sumber ilmu yang tidak benar, referensi keilmuan yang gak jelas, ya, kemudian fanatik dan taklid yang telah bercampur dengan darah dagingnya. Itu semua hal yang menyebabkan dia menolak kebenaran tadi. Sementara al-haq wadih, sangat jelas sekali. Sebagian kebatilan juga jelas. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah, ini maksud, ya, dari faman syaa minhum ilal jannati fadlan minhu wa man syaa minhum ilan nari adlan minhu. Ingat, perbuatan Allah, keputusan Allah, semua tidak keluar dari dua kondisi. Karunia atau keadilan. Kebaikan yang kita dapatkan, kebaikan yang dilakukan manusia yang mereka raih di dunia ini, itu semua karunia dari Allah. Bukan karena kecerdasan mereka semata, bukan karena kepintaran mereka, bukan karena jeniusnya mereka. Tidak. Karunia dari Allah. Ya.
dan kesesatan, ya, kebatilan dilakukan mereka atau yang mereka terjerumus ke dalamnya sehingga menyebabkan dia sesat, menyimpang, juga tidak lepas dari keadilan Allah. Kenapa? Karena Allah telah menentukan jalan kebaikan dan jalan kejelekan. Wa anna hadha sirati mustaqiman, yang jalan kebaikan. Apa kata Allah? Fattabi'uh, ikuti. Wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili. Jangan diikuti jalan-jalan yang lain selain jalan Allah. Niscaya akan menyebabkan kalian berpecah belah, bersimpang siur dalam mengikuti jalan Allah. Nah, tatkala seorang mengatakan ini tauhid, keikhlasan dalam beribadah, ini sunnah Nabi, lalu dia mengatakan cukup warisan para leluhur. Emangnya para leluhur kita salah? Ini tradisi, ya, ini Islam nenek moyang kami, udah turun-temurun seperti ini. Ya, Anda yang keliru. Allah enggak menerima pernyataan itu. Kendati manusia mayoritas, Allah tidak menerima, agama tidak menerima pernyataan itu. Kalau Allah menerima pernyataan tersebut, tentu dahulunya Allah akan memberikan alasan, menerima alasan orang kafirin, orang kafirun. Ya, hasbuna ma wajadna li aba'ana. Ya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Ini prinsip yang perlu ditanamkan dalam diri kita di dalam beragama ini. Ya. Ini yang harus ditanamkan. Ketundukan, kepasrahan, ya. Kemudian berserah diri secara totalitas kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang membuat orang akan bahagia. Itu yang menyebabkan dia akan mendapatkan karunia, diberi kemudahan, diberi pertolongan, diberi taufik hidayah. Adapun sombong, membangkang, ya, ngeyel, ya, fanatik, taklid, ya, itu menyebabkan dia itu sesat. Ya. Karena jujur kita katakan, petunjuk itu tempatnya di mana? Di hati. Lah, hati ini milik siapa? Di tangan siapa? Di tangan kita bisa kita genggam? Enggak bisa. Sebagaimana kata Nabi SAW, ma min bani Adam minan nas illa wa qalbuhu baina asbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuhu kaifa yasha. In sya'a minhu, in sya'a azaghahu wa in sya'a qamahu. Tak seorang pun dari manusia kecuali hatinya berada di dalam atau di antara genggaman jari jemari tangan Allah. Allah bolak-balikkan itu. Ya. Bila Allah menghendaki, diselewengkan oleh Allah, maka sesat dia. Bila Allah hendaki akan diteguhkan oleh Allah, maka dia istiqamah. Maka kembali kepada Allah. Jangan kembali kepada akal pemikiran kita semua. Kita bangga. Maka perbanyak mengucapkan la haula wa la quwwata illa billah. Ikhwatal iman, rahimakumullah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, wa kullun ya'mal lima qad furigha lah wasairun ila ma khuliqa lah. Setiap orang akan beramal, ya, untuk apa dia diciptakan. Ya, untuk apa dia telah ditentukan oleh Allah. Furigha, telah ya selesai penentuan takdir tadi. Dan juga akan menjadi atau beramal untuk apa dia diciptakan. Allah telah mentakdirkan dia penghuni surga, maka dia akan beramal dengan amalan penghuni surga, dimudahkan oleh Allah. Dan bila dia ditentukan, ditakdirkan sebagai penghuni neraka, maka dia akan melakukan amalan-amalan penghuni neraka. Ya. Sehingga kemudahan dan kesulitan itu tergantung dengan sebab-sebab, ya, yang dilakukan oleh seorang hamba, sehingga tidak ada kezaliman. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya,
فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Nah, makanya Nabi SAW tatkala menyebutkan hadis bahwa ma minkum illa qad ulima maq'aduhu fil jannati aw fil nar. Qalu ya Rasulullah fa fima amal? Qala i'malu fa kullun muyassar lima khuliqa lah. Fa kullun muyassar lima khuliqa lah. Nah, sebagian bertanya sahabat, ya Rasulullah, apa yang kita kerjakan? Au hadha ma nastaqbiluhu au fima qad furiqa minhu. Apa yang akan kita kerjakan, sesuatu yang akan terjadi yang belum ditentukan atau sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala fima quddira, atau apa sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah. Idzan fa fima al-amal? Idzan untuk apa beramal? Qala Nabi SAW, i'malu fa kullun muyassar lima khuliqa lah. Beramallah, berbuat kebaikanlah, kerjakanlah ketaatan. Sesungguhnya seseorang itu akan diberi kemudahan untuk melakukan apa-apa yang menjadi sebab memasukkan dia ke dalam surga, menyebabkan dia mendapatkan kemudahan. Ya, kalau dia tidak beramal, ya dapat kesulitan. Kalau dia beramal, dapat kemudahan. Nah, ini makna hadis Nabi SAW, fakullun muyassar lima khuliqalah. Fakullun muyassar lima khuliqalah. Nah, bagaimana mendapatkan kemudahan tersebut? Ya, bertakwa, beramal saleh, menerima kebaikan, kebenaran. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Fa amma, dan adapun man a'ta wattaqa, orang yang a'ta wattaqa, a'ta memberikan. Jangan dipahami sekedar memberikan harta atau mungkin kekayaan dia miliki, berinfak. Enggak, lebih luas maknanya. A'ta, dia memberikan sesuatu untuk kemaslahatan dirinya dari berbagai kebaikan, ketaatan. Karena sesungguhnya ketaatan dilakukan seorang hamba, kebaikan dia kerjakan, sedekah, infak yang dia berikan, itu dia telah memberikan untuk dirinya kebaikan yang paling utama untuk menyelamatkan dirinya. A'ta. Kemudian wattaqa, bertakwa, dia tinggalkan kejelekan. Karena sebelumnya telah disebutkan a'ta itu memberikan kebaikan. Nah, wattaqa, dan menyelamatkan dirinya, membentengi dirinya dari terjerumus ke dalam neraka kemurkaan Allah, yaitu dengan melakukan atau dengan meninggalkan berbagai kejelekan atau yang diharamkan oleh Allah. Apa balas? Wa saddaqa bil husna. Sadaqah, membenarkan al-husna, kebenaran, kebaikan. Dia terima al-haq. Datang hadis-hadis Nabi SAW, dia terima. Datang nasihat, wejangan dari Allah, dia terima. Perintah dia kerjakan. Larangan dia tinggalkan. Dia terima berita, hadis dari Nabi, dan juga ayat-ayat Al-Quran. Nah, tidak dia dustai, tidak dia ingkari. Maka apa kata Allah? Fasanuyassiruhu lil yusra. Maka kami akan berikan kemudahan baginya. Tapi sebaliknya, kata Allah, ya, wa amma man bakhil. Adapun orang yang bakhil, jangan dipahami kebakhilan di sini. Bakhil di sini hanya bakhil tidak memberikan harta, enggak. Orang yang tidak beramal, melakukan ketaatan, amal saleh, tidak mau baca Al-Quran, lebih memilih nyanyian, tidak mau berzikir, lebih memilih musik, nyanyian, tidak mau bersedekah, berinfak, tidak mau melakukan ketaatan, berarti dia bakhil terhadap dirinya. Ya, bakhil. Ya. Karena dirinya yang sangat membutuhkan kebaikan itu, kebaikan dia terhadap dirinya. Nah, maka seluruh ketaatan yang dilakukan seorang adalah kebaikan yang dia berikan kepada dirinya.
kedermawanan dia kepada dirinya. Ya. Nah, bila dia bakhil, man bakhila wastaghna, merasa cukup, sombong. Ya. Sombong dengan ilmunya, sombong dengan hartanya, kedudukannya, nasabnya, semua dia sombong, istaghna, merasa cukup, enggak butuh orang lain. Sehingga dia sombong. Maka dia akan dengan mudah menolak kebenaran. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa kadzdzaba bil husna, dan mendustai, mengingkari kebaikan. Kalau dia sombong, merasa cukup, dia enggak ada apa-apa. Maunya kamu siapa? Enggak tahu. Engkau enggak tahu saya, siapa saya? Saya si fulan, si alan, dan seterusnya. Siapa enggak kenal saya? Sombong dia. Ya, angkuh dia. Apa yang terjadi? Dia tolak kebenaran. Dia hina manusia. Kata Rasulullah SAW, "Yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibr." Akan masuk surga orang yang ada di hatinya secuil kesombongan. Kata Rasul ditanya, "Wa mal kibr?" Al-kibr batrul haqq wa qamtun nas. Sombong yang sesungguhnya itu adalah batrul haqq, menolak kebenaran. Wa qamtun nas, menghina. Dan ini memiliki kolerasi antara keduanya hubungan ya, yang sangat erat sekali. Dia sombong, maka akan menyebabkan dia menghina manusia. Kehinaan atau menghina manusia sebabkan kesombongan dia, dan kesombongan yang sesungguhnya adalah menolak kebenaran tadi. Maka kata Allah, "Fasanu yassiruhu lil usra." Kami berikan kesulitan baginya. Orang kafirin, emangnya apa salah mereka? Nah, salah mereka karena mereka memiliki mata, memiliki telinga, memiliki akal, ya, memiliki kemampuan, tapi datang kebenaran, mereka menolaknya. Ya. Mereka tertipu dengan keahlian, kemampuan, kecanggihan, ya, keahlian mereka dalam urusan dunia. Taib, sekarang dengan segala keahlian mereka, baik dunia medis, sains, teknologi, kemudian ya keahlian dalam dunia juga, misalnya dunia medis, mereka orang kafirin, ya, lebih unggul dalam hal ini. Tanda-tanda kekuasaan Allah, ya, yang setiap hari mereka menghadapi pasien manusia, mereka melakukan penelitian berbagai, melihat kebesaran dan tanda-tanda kebesaran tersebut. Bahkan yang sekarang ini, ya, yang namanya COVID-19 ini, ya, yang telah pandemi, ya, pandemi global. Semua ahli dalam bidang kesehatan, ya, yang mungkin mereka telah melakukan semua hal untuk bisa, ya, memutus mata rantai penyebaran atau penularan COVID tersebut. Dan sampai sekarang juga mereka belum menemukan, ya, vaksin untuk hal itu. Ya, udah semua kemampuan mereka kerahkan semua. Tapi terbukti kelemahan mereka, manusia. Mereka melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka melihat kebesaran keagungan Allah. Bahkan dalam tuntunan, ya, atau mungkin panduan kesehatan medis yang diberikan, itu sesungguhnya ada di dalam agama ini. Ada dalam agama ini, ya, tidak berjabat tangan, kemudian untuk selalu menjaga kebersihan, ya, kalau kita ya pakai misalnya masker, terutama bila sedang bersin misalnya, atau flu dan yang lainnya, kemudian berdiam diri di rumah, tidak keluar, ya, kemudian untuk sementara, ya, seorang tidak
menjauhkan diri dari keramaian, menjaga jarak, ya, tidak berjabat tangan, dan untuk melakukan ya hal-hal preventif untuk membentengi diri. Semua hal itu kebenaran yang telah ya dijelaskan di dalam agama ini. Jauh sebelumnya Nabi yang mulia SAW yang bukan ahli medis, ya, tapi beliau mengabarkan, menjelaskan bahwa semua langkah-langkah dan panduan kesehatan yang sekarang disampaikan semua ahli di dunia ini, sepakat mereka, semua itu telah ada panduan dalam agama ini. Ya, semakin membuktikan kepada kita tentang kebenaran Al-Quran ini, kebenaran hadis. Tapi mereka tidak menerima hal itu. Mereka tidak menerima. Ya. Bahkan dengan sebagian nada kesombongan mereka akan mampu memerangi virus atau COVID-19 ini. Subhanallah. Kalau Allah belum menentukan, belum diangkat oleh Allah, nggak ada yang bisa ya memutus mata rantai penyebaran itu. Nah, kita yakin, seyakin-yakinnya, cepat atau lambat Allah akan mengangkat virus ini. Baik, kita tidak ingin ya keluar dari topik yang kita bahas, tapi intinya adalah apa yang tidak dimiliki mereka, kesehatan, kemampuan, keahlian, tapi mereka tidak gunakan untuk menerima kebenaran, semakin sombong. Begitu juga orang-orang yang ya diberi kesehatan oleh Allah, pendengaran, kesempatan, tapi mereka tidak gunakan untuk ya belajar yang benar, untuk mendengar, untuk meminta nasihat, untuk membaca, mendengar yang baik, ya, menghadiri kajian, tapi dia masih mencukupkan dirinya dengan apa? Warisan, tradisi, budaya, hawa nafsu, fanatik, taklid. Ya itu yang menolak, menyebabkan dia menolak kebenaran tadi. Kesombongan, merasa cerdas, merasa pintar dan mampu, ahli. Nah, itulah kesombongan tadi. Oleh karena itu, ikhwatal iman rahimakumullah, ya, Allah akan berikan kemudahan kepada seorang hamba yang meniti jalan-jalan kebaikan. Dan kesulitan akan didapatkan oleh seseorang bila dia tidak mau mengikuti jalan-jalan kebaikan dan tidak mau mentaati dan mengindahkan rambu-rambu syariat. Dia langgar semua. Ya, itu yang menyebabkan dia itu ya terjerumus atau masuk ke dalam neraka atau kesesatan. Kemudian Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah melanjutkan, wal khairu wasyarru muqaddarani 'alal ibad. Ini ya berkaitan dengan iman kepada takdir. Kendati yang sebelumnya juga berkaitan dengan iman kepada takdir. Kebaikan dan kejelekan itu ya telah ditakdirkan atas hamba-hambanya. Baik. Ditakdirkan kebaikan dan kejelekan. Timbul pertanyaan, emangnya ada perbuatan Allah yang jelek? Ditakdirkan. Ini sering ditanyakan. Bahwa emangnya ada? Atau sebagian menisbatkan ini zalim Allah. Ya, ini kejelekan. Ya. Contoh yang real yang nyata sekarang ini. COVID-19. Bukankah ini kejelekan yang telah menyebabkan banyak kematian dan terinfeksi? Bahkan yang menyebabkan runtuhnya kekuatan ekonomi dunia. Ya. Menunjukkan lemahnya manusia, kendati mereka ahli dalam dunia medis. Bukankah kejelekan? Ya. Kenapa sih nggak diangkat aja langsung? Udah selesai. Ya. Ma'asyil muslimin, para rahimakumullah. Ada dua sisi yang jangan sampai luput dalam keilmuan kita dalam memahami takdir Allah. Sisi yang pertama yang berkaitan dengan perbuatan Allah. Sisi yang kedua
yang berkaitan dengan efek dari perbuatan tersebut yang berkaitan dengan makhluk. Maka kita katakan, yang berkaitan dengan perbuatan Allah ditinjau dari sisi ini, maka tidak ada yang jelek. Tidak ada yang buruk. Ya, maka tidak dinisbatkan kejahatan kepada Allah. Dan ini sebagaimana teks hadis Nabi SAW, wasyarru laysa ilaik. Kejahatan itu laysa ilaik, tidak dinisbatkan kepadamu. Kenapa demikian? Karena perbuatan Allah tabaraka wa ta'ala semuanya muncul dari konsekuensi sifat, ya, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah secara mutlak. Maka semuanya baik. Allah memiliki asmaul husna dan sifat ulia, nama-nama yang terbaik dan sifat-sifat yang sempurna. Maka semua perbuatan Allah muncul dari sifatnya dan dari makna yang terkandung dalam nama-nama tersebut. Allah Hakim, Allah Alim, Allah Muhsin, ya, Allah Latif. Semua kebaikan. Maka perbuatan Allah semuanya disertai dengan hikmah yang maha agung. Baik hikmah tersebut diketahui oleh manusia atau begitu banyak yang tidak diketahui oleh mereka. Tapi kita yakin semua pasti ada hikmah. Nah, ditinjau dari sisi ini, maka kita katakan tidak ada yang jelek dari apa yang ditakdirkan oleh Allah. Kenapa demikian? Karena semuanya adalah berkaitan dengan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bila ditinjau efeknya yang terjadi di makhluk, maka kena pandangan dan pengetahuan manusia ini relatif. Sebagian mengatakan baik, sebagian mengatakan jelek sesuai dengan ya kemampuan dan juga tingkat pengetahuan mereka. Ya, ada yang relatif, ya relatif sekali. Dia mengatakan baik, yang lain mengatakan tidak baik. Tapi yang jelas manusia mengatakan, loh ini baik, ini jelek, ini menyenangkan, ini menyakitkan. Ini membuat kaya, ini membuat miskin. Ini menyehatkan, ini membuat sakit. Dan manusia mengatakan sakit, wah ini mendatangkan rasa pedih, rasa sakit, ini jelek. Manusia tidak menyenangi hal itu. Nah, maka dalam keilmuan manusia, ada kejelekan, ada kebaikan. Maka dalam takdir, kita katakanlah iman kepada takdir, untuk minabil qadar khairi wa syarri. Beriman kepada takdir khairi wa syarri, yang baik dan yang jelek. Bukan dalam perbuatan Allah yang penuh dengan hikmah, tapi takdir yang berkaitan efeknya ada dalam makhluk. Maka ada yang baik, ada yang jelek. Maka kita macam min syarri ma khalaq, dari kejelekan yang Allah ciptakan, bukan dari min syarri khal, yani sifati khal, dari kejelekan sifatnya, tidak. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah. Nah, bila kita pahami hal itu, maka ya, perkataan Imam Abu Ja'far At-Tahawi, wal khair wa syarr muqaddaran 'ala al-ibad, sahih, tidak ada masalah. Sebagai contoh, ya, lebih baik kita memberikan contoh yang real sekarang ini, COVID-19, Corona. Semoga Allah menyelamatkan kita semua, ya, dan mengangkat ya virus COVID-19 dengan segera, sehingga kita bisa kan beribadah dengan leluasa, aman di dalam bulan Ramadan. Allahumma amin. Ada tidak hikmahnya? Banyak hikmahnya. Ya, banyak hikmahnya. Di antara hikmahnya, semakin tampak bagi orang-orang yang selama ini yang mungkin samar pandangannya, semakin tampak bagi mereka. Kalau kita yakin seyakin-yakinnya, ya,
baik ada COVID-19 atau tidak, yakin bahwa Allah itu maha kuasa, Allah maha agung, Allah maha besar. Manusia fakir ilallah, lemah selama-lamanya. La haula wala quwata illa billah. Enggak ada daya dengan pertolongan Allah. Ya. Virus yang tidak terlihat dengan kasat mata kita. Ya. Begitu penyebarannya. Begitu masuk, ya langsung yang dicari adalah paru-paru dan merusak sistem pernapasan. Allah tahu di mana itu menyebarnya. Dan siapa terinfeksi, Allah tahu. Manusia, ya, miliaran triliun untuk biaya untuk mungkin lakukan tes massal, ya berapa akan digunakan duit untuk hal itu. Nggak ada artinya manusia. Allahu Akbar. Hikmahnya kita tahu akan keagungan kebesaran Allah. Selama ini kita mungkin lalai, bangga dengan diri kita, sombong kita. Diuji oleh Allah. Ternyata kamu manusia nggak ada apa-apanya. Satu virus masuk udah kamu hancur binasa. Maka kembali kepada Allah. Lihat bagaimana memporak-porandakan ekonomi dunia. Banyak hikmahnya. Mereka selama ini manusia terang-terangan, ya, memerangi Allah. Tempat-tempat kemungkaran, minuman-minuman yang minuman keras, ya, dan berbagai kejahatan. Manusia terang-terangan mengatakan, menghina, menindas, mengintimidasi, menzolimi, membunuh. Sekarang mereka yang dunia atau negara adidaya lumpuh. Allah yang maha kuasa. Ini baru di dunia. Di akhirat tentunya lebih dahsyat. Dengan virus ini manusia sadar akan pentingnya menjaga kesehatan. Jangan semua dimakan. Ini semua yang melata dimakan. Ular, kecoa, babi, apa semua dimakan. Na'udzubillah. Gak ada yang tersisa. Kotor, jorok. Ya. Maka apa yang terjadi? Berjangkit virus ini. Menebar. Yang lebih dari itu semua, agar manusia ini sadar dan kembali kepada Sang Pencipta. Wahai manusia, kalian diciptakan bukan untuk dunia. Jangan terlena dengan dunia. Diciptakan untuk Allah, beribadah kepadanya. Maka kembali kepada orang yang bertaubat, melakukan amal saleh. Karena apa yang diturunkan oleh Allah, penyebabnya perbuatan dan dosa kalian, maksiat, kesombongan kalian. Allah turunkan, Allah uji kalian. Agar kembali kepada Allah. Sekarang mau kemana kita mau lari? Coba, mau kemana? Coba. Kalaupun berdiam diri di rumah, apakah tidak ada kemungkinan akan juga virus itu akan masuk lewat angin dan udara yang lainnya? Kemana mau lari? Kemana coba? Kemana? Dunia mana sekarang coba? Kemana mau lari? Mau pergi? Mau terbang kemana? Tidak ada tempat lari. Lari kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hikmahnya, maka dalam sisi perbuatan semuanya baik. Oleh karena itu, kita harus sadar. Ini teguran dari Allah. Semuanya ditegur oleh Allah. Pemimpinnya, rakyatnya, yang pemangku kebijakan, jangan sombong. Ingatkan pentingnya kita kembali kepada Allah. Pentingnya kembali kepada ketaatan, kebaikan, perangi kemungkaran, tegakkan amar nahi mungkar. Ya. Jangan melakukan kezaliman, jangan melakukan penipuan, perangi riba, maksiat, ya, maka Allah akan berikan ketenangan, keamanan. Ikhwatal iman, rahimakumullah, maka semua ditakdirkan oleh Allah. Tapi kembali kita katakan, yang jelek dalam pandangan manusia itu relatif, tapi dalam pandangan Allah, dalam pandangan takdir, ya, semua yang Allah tentukan tidak ada yang jelek, karena semua hal itu bersumber dari hikmah dan ilmu Allah yang mengetahui seluruh, ya, apa yang diciptakannya dan ditakdirkannya. Nah, mudah-mudahan hal ini bisa dipahami dan menambah keyakinan kita dan kesadaran kita untuk terus kembali kepada Allah. Wallahu a'lam. Nah.
Nah, baik, syukran jazakallahu khairan, barakallahu fiik kepada Ustaz yang sudah memberikan materi di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan menambah ilmu bagi kita dan memberikan keimanan yang betul ya mengenai hari akhirat nanti menurut hadis-hadis yang sahih dan menurut pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa yang ingin bertanya. Kami berikan kesempatan, silahkan. Dan tentunya kami harapkan untuk lebih memperdalam pembahasan kita agar kiranya pertanyaan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini pula. Baik, yang pertama Ustadz, ada pertanyaan dari Siti Mariam di Sangatta, Kalimantan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon penjelasan tentang Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki dan menyesatkan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Nah, yang ditanyakan hal-hal apa saja sehingga Allah memberikan petunjuk kepadanya dan hal-hal apa saja sehingga Allah memberikan petunjuk kesesatan kepada seorang makhluk. Ustadz, mohon penjelasannya. Jazakumullah khairan. Nah, ya. Terima kasih kepada Tuna Siti Maryam di Kalimantan Timur ya. Baik, jadi pertanyaannya berkaitan dengan masalah hidayah dan masalah ad-dhalalah, petunjuk dan kesesatan. Jadi sebagaimana yang diyakini oleh ahli sunnah wal jamaah, dan ini yang dijelaskan oleh Al-Quran dan hadis, bahwa petunjuk dan hidayah itu semua dengan izin Allah. Nah, semua dengan izin Allah. Nah, may yahdillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Nah, may yahdillah fa huwal muhtadi. Nah, wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Siapa yang dikehendaki atau yang Allah berikan petunjuk, tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan, tidak ada yang bisa memberi petunjuk. Barang siapa yang mendapatkan hidayah, ditunjuki, maka dia telah mendapat hidayah. Tapi barang siapa disesatkan, tidak ada penolong baginya. Dalam banyak ayat, ya, dalam banyak ayat bahwa hidayah, petunjuk, ya, taufik itu semata-mata hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, akan tetapi, nah ini harus dipahami. Kendati itu semua hal yang ditakdirkan oleh Allah, yang ditentukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita harus meyakini juga bahwa Allah memberikan dan menjelaskan sebab-sebab, jalan-jalan, kemudahan, pertolongan, ya, kepada hambanya dengan sejelas-jelasnya. Mas, hamba juga diberi pilihan, beri ikhtiar, beri kekuatan, maka beri akal sehat, akal yang bisa membedakan antara yang baik dan yang jelek. Nah, jadi begitu datang petunjuk, akal melihat, oh ini baik, akan diikuti. Datang kejelekan, oh ini jelek, akan menjerumuskan kejahatan, akan ditinggalkan. Kenapa demikian? Untuk lebih kita bisa memahami, akal itu diberikan ya pilihan, dan akal itu memahami yang baik dalam urusan dunia. Dalam urusan dunia, orang yang berakal, yang menerima, yang mendatangkan kemaslahatan dan menolak yang akan menjerumuskan kepada kejahatan. Dan yang lebih berakal lagi, ya, yang bisa membedakan di antara dua kebaikan mana yang lebih besar kebaikannya, itu dia kerjakan, dan membedakan antara dua kejelekan mana yang lebih ringan resikonya, itu yang mungkin dia lakukan karena tidak bisa ditinggalkan keduanya, itu yang lebih berakal lagi. Nah, dia ikuti jalan kebaikan. Bila ada dua pilihan di dunia untuk urusan bisnis, oh ini bisnis menguntungkan triliun omsetnya, keuntungannya setiap bulan, oh ini hanya keuntungan jutaan. Akal yang semua mengatakan, yang kafir atau yang beriman atau yang kafir mengatakan, ya saya akan pilih yang keuntungan yang triliun, ngapain yang
keuntungan yang hanya jutaan. Tapi ada mengatakan, oh ya nggak apa, saya yang milik keuntungan yang jutaan saja. Triliun untuk apa? Loh, akalmu kemana? Tapi kenapa prinsip atau pola pikir seperti itu tidak digunakan dalam beragama? Akhirat khairu wa abqa. Akhirat lebih baik, lebih utama. Dunia sementara. Ya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Wa ma indallahi khair lilladzina amanu wa kanu yattaqun. Ya. Wallahu khairu wa abqa. Allah lebih baik utama. Tapi dunia ya menggoda, melalaikan, senda gurau, ya, permainan. Tapi kenapa manusia tidak menggunakan ya pola pikir dalam urusan dunia itu mereka gunakan untuk akhirat? Inilah ujian di sini. Nah, kembali pada tadi, kenapa Allah sesatkan, Allah petunjuk? Nah, Allah beri hidayah, tapi juga Allah berikan jalan-jalan hidayah yang apabila diikuti jalan hidayah ini, maka hidayah yang namanya taufik akan didapatkan. Hidayah taufik itu dia menanamkan iman itu kepada hati seseorang. Tapi di sana ada jalan hidayah, maka diutus Rasul, diturunkan syariat. Ya, maka Rasul dikatakan Allah Subhanahu wa taala pada Rasul, wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Engkau sungguh mampu memberikan kepada petunjuk pada jalan yang lurus. Maka Rasul diutus untuk apa? Untuk menjelaskan, nadhiran wa mubashshira wa nadhiran, ya, menjelaskan, menyampaikan petunjuk tadi. Akan tetapi bila seorang hamba tidak mengikuti petunjuk tadi, maka dia tidak mendapatkan hidayah, maka Allah tidak akan masukkan hidayah taufik pada dirinya, karena sebabnya tidak diikuti. Ya. Sebabnya tidak diikuti, maka dia tidak mendapatkan taufik. Tapi kalau diikuti, diterima hidayah yang irsyad, wejangan, nasihat, ya, pelajaran, ya, disampaikan, dia ikuti, maka itu sebab Allah akan memasukkan ke dalam dirinya petunjuk hidayah, maka dia beriman dan mendapatkan hidayah. Jadi Allah tidak zalim. Jadi semua telah ditentukan. Nah begitu. Jadi tidak ada yang dipaksa. Dan manusia tidak mampu menciptakan hidayah pada dirinya. Sebagai akidah qadariyah, manusia mendapat hidayah berarti hidayah itu ciptaan dia. Enggak. Qadariyah, Jabariyah mengatakan terpaksa. Oh, manusia dipaksa. Ya, sesat berarti terpaksa. Enggak, semua ada pilihan. Iradah. Kita punya iradah. Punya kehendak. Punya kekuatan. Punya pendengaran. Ya, punya pilihan. Siapa yang memilih? Allah mengatakan, liman sya'a minkum ayyastaqim. Wa ma tasha'una illa Allah rabbul alamin. Bagi siapa yang ingin istiqamah, kan tidak itu akan terlaksana kecuali dengan bila Allah menghendakinya. Ya, baik, begitu seterusnya. Jadi masalah petunjuk itu juga masalah kesesatan. Allah nggak menzalimi, karena semua secara hukum asal takdirnya diberi akal, diberi penglihatan, diberi pendengaran, diberi lisan, hati, semua sehat. Paham? Mukmin atau kafir. Tapi orang mukmin digunakan ini untuk mendengar kebaikan, diterima, diamalkan. Kafir dia mendengar juga, tapi menolak, ya, bahkan ya memerangi kebaikan, petunjuk. Ya Allah sesatkan, karena mereka tidak mengikuti jalan kebaikan. Begitu juga yang sesat, bermaksiat, dosa, sesat. Kenapa? Datang petunjuk, datang tauhid, nggak mau diikuti. Datang sunnah, nggak mau diikuti dan dipegang erat-erat dan diamalkan. Ya, datang mengajak kepada kebaikan, malah diponis dan dituding dengan berbagai berbagai hal agar orang lari dari kebaikan tersebut. Ya, maka itu menyebabkan dia terjerumus ke dalam kebatilan tadi. Jadi Allah tidak menzalimi, Allah ma'adil, semua tidak keluar dari keadilan dan juga ya karunia Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, demikian, Allahu a'lam. Baik, syukron jazakallah khair atas jawaban Al-Ustaz. Demikian untuk yang bertanya, Ibu penanya di Sangatta, Kalimantan Timur. Dan selanjutnya yang kedua masih kami angkat pertanyaan di layanan pesan singkat Ustaz. Ada pertanyaan ini dari Arif di Makassar dan juga sering pertanyaan ini muncul dan kami sampaikan mengenai sholat Jumat Ustadz.
Di dalam hadis disebutkan bahwa orang yang tidak sholat Jumat 3 kali berturut-turut maka Allah akan ancam untuk mengunci hatinya. Nah, bagaimana dengan kejadian sekarang Ustadz? Sudah 4 kali kami tidak melaksanakan sholat Jumat. Mohon nasihat dan jawabannya Ustadz. Baik. Terima kasih kepada Pak Arif dan yang mewakili ya, mungkin seluruh kaum muslimin yang dalam kondisi sekarang ini. Hadis yang disampaikan ya bahwa meninggalkan Jumat secara berturut-turut kemudian akan ditutup hatinya dengan itu berlaku bagi mereka yang meninggalkan dengan sengaja tanpa uzur. Orang nggak pernah sholat. Jangankan Jumat, soal 5 waktu nggak sholat dia. Jadi dia meninggalkan sholat, nggak ada uzur, sehat, mendengar, kaki bisa berjalan, transportasi ada, walaupun kalau jauh, masjid, azan mungkin ya samping rumahnya. Dia memang tidak ada niat untuk datang ke masjid, tidak ada uzur. Tapi dengan kondisi sekarang ini, ya masuk pada uzur. Ya. Sebab bila ada pandemi, dan kita kan tidak tahu bagaimana ya, apakah semuanya udah otomatis ya negatif dari terinfeksi. Karena dengan pandemi global seperti ini ya, tentunya al-wiqayah, preventif, untuk membentengi diri. Maka para ulama, MUI dan yang lainnya, ya, untuk sementara maka ya tidak melakukan salat Jumat karena sangat dikhawatirkan akan terjadi penyebaran, ya, terinfeksi satu orang sehingga yang lain akan menyebabkan ya merugikan yang lain. Maka bila seseorang meninggalkan suatu kewajiban agama dan tidak maksimal melakukannya, ya, disebabkan uzur yang ada pada dirinya, maka Allah tahu uzur tersebut, ya, dan dia tidak berdosa, tidak termasuk dalam ancaman tersebut, ya, tidak termasuk dalam ancaman tersebut, karena tidak diragukan, ya, kaidah syar'iyyah, kaidah kita, agama kita yang mulia menjelaskan bahwa darul mafasid muqaddam wa jalbil masalih. Naam, datang ke masalahnya itu baik, tapi tatkala pandemi yang seperti ini kemudian terjadi, datang dengan kumpulan manusia begitu banyak, tidak bisa dikendalikan, terjadi penyebaran, maka yang tentunya akan menyebar ke semua yang ada, tentu kemudaratannya lebih besar. Jadi nggak perlu khawatir, ya, karena hadis tersebut ya meninggalkan sesuatu itu adalah untuk bagi mereka yang semestinya tidak ada uzur, tapi kita Allah tahu, ya, Allah tahu, ya, bahwa kena ada uzur. Dan bila seseorang meninggalkan atau tidak sempat melakukan suatu yang kena ada uzurnya, maka Allah akan berikan pahala kepadanya sebagaimana dia sholat dalam keadaan sehat dan mukim. Alhamdulillah, ya, Alhamdulillah. Dan selama hal itu muncul dari para ulama yang tentu dengan segala pertimbangan telah mendengar dari tim medis kesehatan sehingga mereka memberikan, ya, untuk sementara melakukan ibadah di rumah, udah, mereka telah benar dan berjihad dalam hal itu, dan Allah tidak akan mengazab kita karena kita akan ada uzur. Allah tahu kondisi kita sekarang ini, maka demi menjaga kemaslahatan bersama, demi menjaga ya kebaikan bersama, maka harus ada ta'awun, tolong menolong, untuk saling memahami, ya, tinggalkan egoisme tadi. Nah, seorang yang mulai, kenapa nggak boleh? Sebagai alasan, ya, tempat saya nggak pandemi biasa saja, Ustaz. Ya, kalau mungkin secara pandangan pribadi seperti itu. Tapi tatkala dia melihat pernyataan pribadi seperti itu, apakah dia bisa mengeneralkan sehingga yang lain harus dia paksakan sesuai dengan keinginan kehendak dia? Terlebih lagi tatkala mungkin dan suatu wilayah telah diumumkan dari bupatinya atau mungkin gubernurnya atau mungkin di pimpinan yang paling utama yang tertinggi mengatakan, ya, sementara kita beribadah di rumah dulu, udah,
Allah tidak akan mengazab kita disebabkan kita meninggalkan karena ada uzur. Kata para ulama, bagi mereka yang tidak bisa melakukan solat ya karena ada pandemi sekarang ini, ya solat di rumahnya, ya kalau Jumat mesti solat di rumah 4 rakaat zuhur, dan dia tidak berdosa meninggalkan Jumatin karena kondisi yang sedang dihadapi sekarang ini. Nah, Allahu a'lam. Nah, ini yang harus kita pahami dalam hal ini. Nah, Baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian, dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya di layanan telepon. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Dengan Pak Muhtar di Duri Riau. Nah, silakan Pak Muhtar. Ya, dikecilkan Pak Muhtar, mohon maaf volume televisinya. Iya, silakan. Ini kita baca Al-Quran itu kita jumpai di dalamnya ada kalimat dakhalal jannah, ada udkhulul jannah, ada ashabul jannah. Ini berkaitan dengan terciptanya surga itu jannah. Ini bagaimana Ustaz? Apakah sama dakhalal jannah, udkhulul jannah dengan ashabul jannah ini Ustaz? Gimana? Ini aja yang kami tanyakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz. terima kasih pada Pak Mukhtar ya di Duri Riau, barakallahu fiik. Naam, ya di dalam redaksi Al-Quran yang dakhala jannah, ya, kemudian udkhulul jannah, udkhuluha. Naam. Kemudian ashabul jannah, lika ashabul jannati hum fiha khalidun. Kemudian barang siapa yang melakukan sesuatu aku melakukan sesuatu amal saya Allah masukkan ke dalam surga. Nah, kafiru anhu sayyiati wa yudkhiluhum jannat, Allah masukkan ke dalam surga. Kemudian juga ya salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin, ya. Jadi dalam banyak ayat dan redaksi ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Naam. Baik. Ini tidak bertentangan. Tidak bertentangan sama sekali. Itu redaksi, perbedaan redaksi tersebut dalam bentuk ya perintah, khabar, berita, mengabarkan bahwa mereka ashabul jannah, mereka adalah masuk surga, ya. Begitu dalam hadis, ya mereka masuk surga itu adalah dalam bentuk ya sebagai jaminan atau sebagai balasan dari Allah tabaraka wa taala. Begitu dalam hadis kita mendapatkan seperti itu. Ya, seperti dalam hadis, "Man kana akhiru kalamihi minad dunya, ya, minad dunya la ilaha dakhala al-jannah." Dia masuk surga. Ya. Kemudian juga orang yang masuk surga tanpa hisab diazab ya. Sabuna alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisab, mereka masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Begitu juga ya balasan bagi seorang disuruh masuk dalam surga. Ya di akhirat kelak. Ya seperti contoh dalam hadis, ya idza shallatil mar'atu khamsaha wa idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa ata'at ba'laha wa hassanat farjaha qila laha udkhuli al-jannata min ayyi babi thamaniyati syi'ti, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Wanita, istri, seorang wanita yang salihah ya salat berjamaah, menjaga salat 5 waktu, berpuasa Ramadan, taat suami, kemudian menjaga kehormatan dirinya, ya, maka dikatakan di akhirat nanti masuklah ke dalam surga, ya, dari pintu 8 mana saja. Dan hadis-hadis dan ayat yang redaksinya hampir sama dan semakna, tidak ada pertentangan. Mengabarkan itulah balasan mereka, mengabarkan bahwa mereka lah ya penghuni surga, ya, tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun, itulah surga yang kalian warisi, ya, seperti surga Firdaus, ya. Semua itu menjelaskan bahwa mereka yang beriman, mereka yang beramal soleh, ya, akan dimasukkan ke dalam surga. Mereka yang bertaubat, diampuni dosa, masukkan dalam surga. Kemudian nanti di akhirat kelak, begitu ya terjadi di akhirat, ya terjadi kiamat di akhirat kelak, setelah mereka ya dihisab, setelah mereka diadili, semua mereka ya mereka diperintahkan udkhulul jannata. Nah, tibtum. Nah, udkhulul dalam surah Az-Zumar sebutkan wasiqal ladzina taqaw ila jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatu wassalamun alaikum
Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Salam. Digiring orang-orang beriman ke surga. Sampai di sana terbuka pintunya, malaikat penjaga surga mengatakan, Salamun alaikum. Selamat bagi kalian. Tidak ada keselamatan yang hakilah masuk surga. Assalamualaikum. Tibtum fadkhuluha. Kalian dahulu telah menjadi orang yang baik suci, masuklah. Kalian kekal di dalamnya. Jadi tidak ada pertentangan. Semua menjelaskan pada kita balasan bagi yang berbuat baik, yang masuk surga, balasan terhadap amalan itu. Ya, inilah balasannya, itu ganjarannya. Kemudian jelaskan, mengabarkan mereka orang-orang yang memiliki sifat tersebut, yaitu adalah penghuni surga. Dan di akhir dikatakan bila mereka sampai di akhirat kelak, mereka disuruh masuk surga. Kenapa? Karena mereka telah melewati semua proses persidangan yang adil sampai melewati as-sirat yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Kemudian dibuka pintu surga, mereka diizinkan masuk. Jadi intinya tidak ada pertentangan. Semua kembali kepada redaksi atau teks dari ayat tersebut dalam konteks apa. Mungkin di dunia mengabarkan atau di akhirat perintah untuk masuk, itu semua adalah saling menguatkan dan saling membenarkan. Nah, demikian wallahu a'lam itu yang bisa disampaikan dan jawab pada kesempatan kali ini. Terakhir, ya, karena kita sekarang di bulan Sya'ban, banyaklah berdoa agar Allah memberikan keselamatan kepada kita untuk bisa sampai bulan Sya'ban dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian banyak berdoa, ya, manfaatkan kesempatan lockdown sekarang ini untuk banyak beribadah kepada Allah, ya, banyak beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Ini semua karena dosa kita, ya. Dan kalau kita pun lihat bagaimana sejarah munculnya wabah ini di dunia Islam sebelum kita, tentu lebih dahsyat. Belum ada ya preventif atau mungkin langkah kesehatan yang ada dalam kecanggihan medis zaman sekarang ini, ya, sampai disebutkan dan sebagian ya sejak kejadian sampai mereka itu kelaparan sampai memakan ya anjing yang dipanggang atau mungkin sampai makan mayat seperti itu. Alhamdulillah sampai sekarang kita belum ada mendengar berita bahwa ada disebabkan kelaparan mereka sampai memakan ya yang diharamkan, belum ada. Alhamdulillah ala kulli hal. Butuh kesabaran, ya, sabar menghadapi kondisi sekarang ini, kemudian terus mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, kembali kepada Allah, ya, tinggalkan maksiat, tinggalkan dosa, tegakkan amar mungkar, saling tolong menolong, ya. Ini insya Allah yang akan bi'inillah Allah akan angkat, ya, wabah ini. Kita yakin iman kita kepada takdir menambah keyakinan kita bahwa Allah akan mengangkat hal ini, akan mengangkat. Tapi juga ya jangan ya sekarang muncul juga orang-orang yang memprediksi, ya, ya orang yang meramal akan sekian dengan berbagai dia para peramal, dai-dai yang meramal akan terjadi semua. Ini semua nggak benar seperti itu, ya, nggak bisa diqat'i yang pasti. Sekian di awal boleh ada akan diangkat semuanya akan selesai. Meramal akan seandainya terjadi Ramadan kalau sempat tidak nanti terjadi atau ditutup Masjidil Haram dan akan terjadi musibah. Apalagi kalau seandainya terjadi nanti tidak sempat terjadi haji akan menjadi musibah. Itu para peramal, tidak usah didengar omong seperti itu. Meramal itu, ya. Atau ternyata sebelumnya juga ada masalah wabah, atau tidak pernah juga ditutup. Ya, untuk melaksanakan haji dan yang lainnya. Jadi jangan dengarkan para peramal-peramal yang tidak memiliki landasan, ya, mencocok-cocokkan, ya, itu fikih mencocok-cocokkan, ya, pengetahuan dicocok-cocokkan, ya, sekiranya cocok, meramal dan terbukti kebohongan seperti itu, ya, meramal tahun sekian akan terjadi kiamat, bencana besar, udah terbukti bohongnya, datang tahun sekian nggak ada. Jadi tidak perlu didengar hal-hal seperti itu. Kembali kepada Allah, berdoa, Allah pasti akan mengangkat. Tapi kapan? Allah menguji kesabaran kita semua. Ya, mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di atas agama yang benar ini dan diwafatkan di atas iman, sunnah, dan keistiqomahan. Allahumma amin. Allahumma ati nufusana taqwa zakka anta khairu man zakka anta waliha wa maulaha. Allahumma nas'aluka al-mu'afata fi dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata fi dunya wal akhirah.
اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والفتن ما ظهر منا وما بطن. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا عن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم أعنا للذكر والشكر وحسن عبادتك. اللهم سلمنا لرمضان وسلم لنا رمضان وتسلم منا رمضان يا رب العالمين. هذا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.